Pernah gak sih kamu merasa terlalu sensitif kalau dikritik? Takut banget bikin kesalahan? Atau selalu merasa gak cukup meskipun orang lain bilang kamu hebat? Mungkin kamu berpikir, masa kecilku biasa aja kok. Gak ada kekerasan, gak ada kejadian besar. Tapi tahukah kamu, trauma itu gak selalu tentang kejadian besar. Kadang, trauma justru lahir dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali. Hari ini, kita akan membahas trauma kecil yang dampaknya bisa sangat besar dalam hidup kita. Banyak orang mengira trauma hanya terjadi pada korban kekerasan berat atau peristiwa ekstrem. Padahal dalam psikologi, trauma adalah pengalaman yang membuat sistem emosional kita kewalahan. Menurut pendekatan perkembangan, seperti yang dijelaskan oleh Gabor Maté, trauma bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tapi juga tentang apa yang terjadi di dalam diri kita karena peristiwa itu. Contoh, trauma kecil sering dibandingkan dengan saudara. Dibilang, kamu terlalu lebay, perasaan diabaikan. Saat sedang sedih, orang tua sibuk dan jarang hadir secara emosional. Kelihatannya sepele, tapi jika terjadi berulang kali, otak anak menyimpulkan sesuatu. Aku tidak cukup, aku tidak penting, aku harus sempurna supaya dicintai. Dan keyakinan itu bisa terbawa sampai dewasa. Saat kecil, otak kita masih berkembang. Bagian rasional belum matang, tapi emosi sangat kuat. Konsep attachment theory yang dikenalkan oleh John Bowlby menjelaskan bahwa hubungan awal dengan pengasuh membentuk cara kita melihat dunia. Jika anak sering merasa tidak didengar, ditolak, dimalukan, maka ia bisa tumbuh menjadi people pleaser, perfeksionis, takut konflik, atau justru sangat defensif. Bukan karena dia lemah, tapi karena dulu itu adalah cara bertahan hidupnya. Misalnya, seorang anak yang sering dimarahi karena nilai 90, bukan ke 100. Ia belajar bahwa cinta datang bersama pencapaian. Saat dewasa, ia mungkin menjadi ambisius, tapi juga mudah burnout dan merasa hampa setiap kali tidak berprestasi. Trauma kecil itu tidak terlihat, tapi ia bekerja diam-diam. Coba refleksi sebentar. Apakah kamu terlalu takut mengecewakan orang lain? Sulit bilang tidak. Merasa bersalah saat memprioritaskan diri sendiri, mudah merasa ditolak, overthinking saat ada orang, berubah sikap sedikit saja. Itu bisa jadi bukan karena kamu terlalu sensitif. Bisa jadi ada bagian kecil dalam dirimu yang dulu tidak merasa aman, dan bagian itu masih mencoba melindungimu sampai sekarang. Dalam psikologi modern, ini sering disebut sebagai inner child wound, luka anak kecil yang belum benar-benar dipahami dan dipeluk. Karena kita sering membandingkan luka kita dengan orang lain. Kamu mah enak, orang tuamu lengkap, aku gak pernah dipukul kok. Jadi, pasti gak trauma. Padahal trauma bukan kompetisi, bukan soal siapa yang paling menderita. Trauma itu subjektif. Yang penting, bukan seberapa besar kejadiannya, tapi seberapa sendirian kamu saat menghadapinya. Kadang yang menyakitkan bukan kejadian itu sendiri, tapi tidak ada yang memeluk kita setelahnya. Menyembuhkan bukan berarti menyalahkan orang tua, bukan juga berarti mengungkit masa lalu terus-menerus, tapi menyadari langkah awal. Sadari pola yang berulang dalam hidupmu. Misalnya selalu tertarik pada pasangan yang tidak tersedia secara emosional. Tanyakan pada diri sendiri, sejak kapan aku merasa seperti ini? Validasi perasaanmu. Kamu tidak lebay, kamu tidak manja, kamu hanya pernah terluka. Latihan self-compassion. Bayangkan versi kecil dirimu di depanmu. Apa yang ingin kamu katakan padanya? Kadang kalimat sederhana seperti, aku tahu kamu dulu kesepian, sekarang aku ada untukmu. Itu sudah sangat menyembuhkan. Trauma kecil tidak selalu berisik. Ia sering tersembunyi di balik senyum, prestasi, dan kemandirian. Tapi jika kamu merasa ada bagian dalam dirimu yang selalu takut, selalu merasa kurang, mungkin itu bukan karena kamu lemah. Mungkin itu karena dulu kamu hanya anak kecil yang sedang berusaha bertahan. Dan kabar baiknya, kamu sekarang sudah dewasa. Kamu punya kesempatan untuk memberi dirimu apa yang dulu tidak kamu dapatkan. Kalau kamu merasa relate dengan video ini, coba tulis di komentar, aku sedang belajar memahami
diriku. Dan kalau kamu ingin bahas topik psikologi lainnya, seperti inner child attachment style atau people pleasing, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.